Sudah? Nah, Mas, lalu untuk teleponnya mana nih? Saya masih kosong teleponnya. Nah, untuk teleponnya, teman-teman bisa langsung buka tampilan web, kemudian atur toko. Nah, di atur toko ini ada nama, tagline, deskripsi, kata kunci, jenis usaha, alamat, provinsi, kota, nomor telepon. Nah, nomor telepon bisa teman-teman masukkan sini. Misalnya tadi, saya 0882 1331 4780. Seperti itu. Kemudian ada favicon. Ini untuk favicon tahu ya, yang kalau misalnya teman-teman ada di tab nih, di ujung-ujung tabnya ini nih. Misalnya saya buka Facebook, facebook.com. Nah, di facebook.com itu, nah yang ujungnya ini huruf F itu merupakan favicon. Nah, ini juga web praktis huruf W, juga favicon. Nah, ini toko saya, favicon seperti itu. Nah, untuk favicon itu tidak ada deskripsi dimensinya, tapi saya sarankan menggunakan yang square. Maksimal itu 256 kali 256 pixel. Saya ulangi ya, untuk favicon maksimal itu menggunakan 256 kali 256 pixel. Jadi dia bentuknya square atau kotak. Seperti itu. Nah, di sini ini hanya yang teman-teman yang menggunakan toko online yang ada seperti ini nih. Kalau bahasa itu ada di semua website, tapi kalau dari keranjang belanja, harga produk, beli tanpa daftar, produk sold out, video di home, dan segala macamnya itu hanya dimiliki oleh toko online. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan toko online, itu tidak muncul. Jadi kalau misalnya tampilkan keranjang belanja dan harga produk dinonaktifkan, itu teman-teman toko online-nya hanya sebagai katalog. Jadi teman-teman itu tidak bisa tidak bisa belanja langsung dan tidak ada harganya seperti itu. Jadi tinggal dipilih. Kemudian background, warna template, email pesanan. Nah, ini juga untuk yang toko online. Email pesanan ini akan mengarahkan jika ada yang melakukan pembelian, itu emailnya akan diarahkan ke sini. Defaultnya adalah email dari si website, email masuk. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan email itu, bisa langsung diklik, kemudian klik email baru, lalu masukkan alamat email yang teman-teman ingin gunakan untuk email pesanannya teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada logo. Nah, untuk logo pastikan dimensinya itu pas dan sesuai seperti yang di request. Seperti itu. Saya coba balik lagi ke atas. Nah, di sini ada nama toko dan tagline atau slogan. Itu teman-teman bisa isikan. Tapi kalau misalnya isi nama dan tagline itu, pastikan klik dulu show open setting, kemudian di bagian publish itu pastikan jadi yes dulu. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan tagline. Jadi klik dulu show advanced setting, kemudian di klik dan pastikan publishnya menjadi yes terlebih dahulu. Kemudian deskripsi, masukkan deskripsi tentang website teman-teman ini. Kata kunci itu gampangnya begini. Kalau misalnya kata kunci yang dimasukkan, jadi kata kunci yang tadi di show yang ada pada atur toko merupakan level atasnya si kata SEO, pengaturan SEO yang ada di web praktis. Seperti itu. Jadi di situ teman-teman bisa masukkan kata kunci yang gampangnya begini. Kira-kira orang kalau mencari websitenya saya itu bakal ngetikin kata kunci apa di Google ya. Jadi kalau misalnya mereka buka Google, ingin menuju ke website saya, tapi misalnya mereka belum tahu website saya, mereka kira-kira akan menggunakan kata kunci apa. Jadi nanti di situ teman-teman masukkan, misalnya kalau saya jualannya produknya itu adalah jersey, berarti saya akan masukkan kata jual jersey, atau misalnya jual jersey murah, atau misalnya saya domisilinya di Jakarta, jadi jual jersey Jakarta, atau misalnya produk saya itu ada jersey, jual jersey AS Roma, misalnya sebagai contoh, misalnya jual jersey Real Madrid atau jual jersey Barcelona, kayak gitu.
atau misalnya jual jersey ori, atau misalnya jual dan sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan kata kunci itu. Jadi nanti kata kunci yang ada di sini tadi saya share lagi ya. Ada di sini. Teman-teman bisa masukkan kira-kira kata kunci apa yang akan teman-teman gunakan untuk mencari website teman-teman. Seperti itu. Oke, saya coba cek pertanyaan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau balik lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, di sebelah kanannya teman-teman tuh, di sebelah sini. Benar, sebelah sini, sebelah sini. Itu ada sebelah sini atau sebelah sini? Pokoknya sebelah kanan deh, sebelah kanan. Sebelah kanan teman-teman itu ada chat. Ada menu pesan atau menu chatnya, teman-teman bisa gunakan kalau misalnya ingin ditanya. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanyakan, nanti coba saya bahas. Atau misalnya kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Semakin malam semakin banyak nih yang join. Selamat bergabung teman-teman yang baru join. Nanti silakan masuk ke dashboardnya. Saya akan menjelaskan tentang dashboard dan website teman-teman. Oke, saya balik lagi. Belum ada yang bertanya lagi, oke. Selanjutnya adalah menu tentang kami. Jadi setiap website itu ada namanya tentang kami. Di sini nih, tentang kami. Nah, tentang kami itu adalah berisi kayak semacam portofolionya teman-teman. Bukan portofolio sih, lebih ke website teman-teman tuh apa sih? Ceritakan website teman-teman di situ. Nah, itu ada di menu di menu si tentang kami ini. So, teman-teman bisa langsung tulis. Nah, kalau misalnya masukin gambar juga bisa. Teman-teman bisa klik di sini, insert picture, lalu choose image. Nah, pilih gambar yang mau dimasukin. Nanti langsung masuk. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa deskripsikan website teman-teman itu seperti apa. Ini saya save ya. Kalau sudah saya save, coba kita cek. Tadi kan gambarnya web praktis nih. Kalau misalnya kita refresh, nah gambarnya udah jadi pantai. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan website yang ini berisi tentang apa, menjual apa, tujuannya apa, atau perusahaan teman-teman itu bergerak di bidang apa, bisa langsung tulis di tentang kami ini. Seperti itu. Oke. Kemudian saya akan ke menu etalase toko. Nah, ini menarik nih. Etalase toko ini hanya ada untuk teman-teman yang menggunakan toko online. Etalase toko ini untuk mengatur etalase jadinya. Ini kalau di home itu ada namanya etalase nih. Nih, etalase nih ada namanya produk terbaru, produk terpopuler nih namanya etalase. Artikel juga di sini. Nah, teman-teman bisa mengganti namanya ini nih. Produk terbaru, produk terpopuler ini teman-teman bisa ganti di sini nih. Misalnya produk terbarunya saya ganti jadi newest product. Nah, yang produk terpopulernya mana tuh? Nah, di sini saya ganti jadi popular items. Soalnya kayak gitu kan. Nah, ini saya juga bisa set jadi misalnya 5. Jadi 5 lah. Juga jadi 4. Nah, pastikan tambahkan ya. Nah, saya bisa langsung simpan data. Nah, nanti di sini berubah nih. Nah, ini tadi saya masukin 5 ya. Di sini masukin 5, saya geser, set. Cuma ada 5. Tuh dia nggak bisa balik lagi tuh. Nah,
Ini untuk yang sliding ya. Dan juga tadi newest product ganti nih. Tuh, popular items juga ganti nih. Nah, ini di sini juga apa namanya, kalau misalnya teman-teman, kalau saya sliding nih, jadi mah rapi-rapi aja nih. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang nanti ketika bertambah itu ke bawah. Misalnya itu yang ini nih, saya contohin deh. Nah, misalnya yang ini nih. Website ini kan ke bawah nih kalau ditambahin nih. Nah, kalau misalnya yang ke bawah begini, saya sarankan di bagian jumlah produk yang ditampilkan ini, nih, yang jumlah produk ini nih, itu diisi dari seberapa banyak kolomnya. Ini kan kayak ini misalnya kolomnya 3 nih. Berarti di sini yang dimasukkan adalah kelipatan 3, 6, 9, 12 kayak gitu. Begitu juga yang bawah. Ini dia kelipatan berapa nih? Kalau kelipatan 4, kan ada juga yang kelipatan 4. Nah, berarti kalau kelipatan 4 teman-teman masukinnya 4, 8, terus 12 dan seterusnya. Seperti itu. Kenapa? Biar rapi. Kalau misalnya nggak rapi, misalnya 5 nih. Padahal kalau teman-teman itu 3, berarti kan harusnya 6, tapi teman-teman masukinnya 5. Nanti yang satu ini nih putih jadinya. Jadi mereka cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang kan 6. Itu nanti bakalan kurang bagus. Jadi saya sarankan kalau apa namanya, kalau yang ke bawah kayak gini, saya sarankan teman-teman itu apa namanya, setnya sesuai dengan kolomnya. Kayak gitu. Oke, clear ya? Masih ada yang belum bertanya? Nanti saya lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan langsung tanya aja. Oke. Setelah tadi etalase toko, kemudian saya mau beralih ke banner website. Nah, banner website itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih website saya nih. Nah, itu ada yang bergerak. Lagi bergerak. Nah, berubah tuh gambarnya. Itu yang namanya banner website. Banner website ada juga yang nggak bergerak, jadi harus manual. Ada juga yang kalau bergeraknya itu lebih cepat, ada yang bergeraknya lebih lambat dibanding punya saya ini. Ya, itu berbeda. Karena setiap template itu berbeda-beda. Nah, untuk mengatur banner website itu teman-teman tinggal klik tampilan web, kemudian pilih banner website. Nih ya, banner website. Oke, kalau sudah, kemudian teman-teman tinggal klik tambah data. Nah, kalau sudah klik tambah data, di sini ada yang namanya judul slider, deskripsi slider, sama gambarnya nih, maksimal size-nya. Kalau saya menyarankan nih teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya, punya gambarnya misalnya kayak saya nih, banner yang ini nih. Nah, ini kan udah banyak tulisan, udah ada gambarnya. Nanti kalau misalnya ditambahin tulisan, itu akan ketiban. Berbeda kalau misalnya banner satu lagi nih, ini kan nggak ada tulisannya nih, kita bisa tambahkan tulisan. Kayak gitu. Nah, saya mau jadi apa namanya, tinggal disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman banner sudah banyak tulisan, yang deskripsi sama judulnya itu sebaiknya nggak usah diisi. Kayak gitu. Kemudian linknya itu untuk kalau misalnya website teman-teman diklik, itu akan lari ke link tersebut. Nah, tapi setiap template itu tidak melulu seperti itu. Jadi ada yang saya gunakan ini itu tidak, kalau diklik itu nggak akan tampil ke link yang dituju. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang fungsi dari si bannernya itu ingin ketika diklik lari, coba cari yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, untuk upload banner, teman-teman bisa klik, misalnya ini bannernya. Kalau upload banner sampai ada checklist warna hijau ya, lalu klik simpan. Tinggal dilihat sudah ada atau tidak. Nah, ada. Wah, bannernya tidak besar untuk kita ya. Jadi tidak sesuai. Karena apa? Karena saya masukkan tidak
apa namanya, saya masukinnya tidak, saya masukin dari bannernya itu tidak sesuai dengan yang tadi, seperti itu. Oke, kalau misalnya tidak tidak sesuai dengan yang tadi, kita hapus aja. Hapusnya tinggal klik action, kemudian hapus. Tapi kalau misalnya website teman-teman besar gitu, gambarnya besar gitu di awal, teman-teman tinggal klik reposition, terus tinggal, ini gambarnya juga tidak, posisi gambar tidak bisa diatur. Jadi kalau misalnya gambarnya itu besar, teman-teman bisa klik action, kemudian reposition. Saya coba ulang, saya coba cari gambar yang sesuai. Saya masukkan ini, coba saya punya gambar sesuai lagi tidak ya? Oh, ini ada. Saya masukkan ini. Nah, ingat ya, checklist warna hijau seperti ini, klik simpan. Kemudian kalau sudah, kita langsung refresh. Coba. Nah, gambarnya tampilkan dan bagus, sama dengan yang selanjutnya. Nah, cakep. Oke gitu. Itu untuk teman-teman mengatur banner website teman-teman. Seperti itu.